Bayangkan, di usia 16 tahun, saat rumah besar terasa kosong karena orang tua pergi ke luar negeri, satu-satunya orang yang menemanimu adalah wanita muda cantik berumur 26 tahun. Awalnya hanya menjaga, tapi perhatian kecil berubah menjadi kenyamanan. Kenyamanan berubah menjadi rasa ingin memiliki. Dan tanpa sadar, hubungan yang seharusnya dijaga batasnya, justru berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan banyak hal. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, hari ini aku akan membawakan sebuah kisah penuh konflik, rahasia, dan pelajaran hidup yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena cerita ini bukan hanya soal hubungan terlarang, tapi juga tentang penyesalan, kehilangan, dan kedewasaan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan setelah menonton nanti, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang sebenarnya paling salah dalam cerita ini? Namaku Arga. Ketika semua kejadian itu dimulai, umurku baru 16 tahun. Aku anak tunggal dari keluarga yang bisa dibilang cukup berada. Ayahku seorang pengusaha ekspor, sementara ibuku memiliki butik yang cukup terkenal di kota kami. Karena kesibukan mereka, sejak kecil aku memang lebih sering sendirian di rumah. Semua kebutuhan selalu dipenuhi, tapi kehangatan keluarga terasa seperti sesuatu yang mahal untuk kudapatkan. Suatu hari, ayah dan ibuku mendapat urusan bisnis ke luar negeri selama hampir 2 bulan. Awalnya aku senang karena berpikir akan bebas melakukan apa saja tanpa pengawasan. Tapi ternyata orang tuaku tidak benar-benar membiarkanku sendiri. Mereka meminta sahabat dekat ibu untuk tinggal sementara di rumah kami dan menjagaku selama mereka pergi. Namanya Tante Susi. Aku masih ingat pertama kali melihatnya datang membawa koper besar berwarna coklat. Usianya 26 tahun, terpaut 10 tahun dariku. Rambutnya panjang bergelombang, wajahnya lembut, dan cara bicaranya selalu tenang. Berbeda dengan ibuku yang tegas dan sibuk, Tante Susi justru sangat perhatian. Ia langsung membersihkan rumah, memasak makanan favoritku yang bahkan ibuku sendiri jarang tahu, lalu bertanya bagaimana sekolahku, bagaimana teman-temanku, bahkan bagaimana perasaanku selama ini tinggal sendirian di rumah besar itu. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Aku masih menganggapnya hanya sebagai tante yang kebetulan tinggal sementara di rumah. Tapi perlahan semuanya mulai berubah. Sepulang sekolah, aku selalu menemukan meja makan sudah terisi makanan hangat. Kadang dia menungguku sambil menonton televisi di ruang keluarga. Kami mulai sering ngobrol sampai larut malam. Tentang sekolahku, tentang masa mudanya, bahkan tentang kisah cintanya yang gagal. Ternyata Tante Susi pernah hampir menikah. Tapi tunangannya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sejak saat itu ia memilih hidup sendiri. Saat menceritakan itu, matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar ingin melindungi seseorang. Entah sejak kapan aku mulai memperhatikannya lebih dari seharusnya. Aku mulai sadar betapa cantiknya dia ketika memakai kaos longgar di rumah. Aku mulai gugup ketika dia duduk terlalu dekat di sofa. Bahkan aroma parfumnya bisa membuat pikiranku kacau sepanjang malam. Aku tahu perasaan itu salah. Tapi di usia 16 tahun, aku belum benar-benar mengerti bagaimana cara mengendalikan rasa penasaran dan gejolak emosiku sendiri. Suatu malam hujan turun sangat deras. Listrik di rumah tiba-tiba mati. Rumah besar itu menjadi gelap gulita. Aku yang sejak kecil takut petir akhirnya duduk di ruang tengah bersama Tante Susi sambil menunggu listrik menyala kembali. Kami hanya diterangi cahaya lilin kecil. Saat petir menggelegar keras, tanpa sadar aku memeluk tubuh Tante Susi. Anehnya, dia tidak menolak, bahkan membalas pelukanku melepaskannya. Masih takut petir ternyata, katanya sambil tersenyum kecil. Aku tertawa malu. Tapi beberapa detik kemudian suasana berubah menjadi aneh. Tatapan kami saling bertemu terlalu lama. Jantungku berdetak sangat cepat. Dan tanpa bisa kupahami, aku melihat wajahnya perlahan mendekat. Ciuman itu terjadi begitu saja.
Tanpa terasa dronku yang sejak tadi memaksa meluncur. Akhirnya keluar juga. Mengincar kapal kecil di Selat Hormuz. Walaupun kecil dan tersembunyi tapi setelah berputar-putar, bolak-balik, akhirnya ketemu juga. Dengan kecepatan penuh dronku pun meledakkan kapal kecil yang tersimpan, cukup untuk menghancurkan kapal kecil itu. Sehingga air di sekitar kapal meluap sampai ke daratan, bagai tsunami Aceh dulu. Menghancurkan batas yang seharusnya tidak pernah dilewati. Dan pada akhirnya dermaga itu tenang kembali. Setelah malam itu, hubungan kami berubah total. Awalnya kami sama-sama merasa bersalah dan mencoba menganggap semua itu kesalahan sesaat. Tapi semakin kami berusaha menjauh, semakin kuat rasa nyaman di antara kami. Kami mulai menghabiskan waktu bersama seperti pasangan sungguhan. Menonton film berdua sampai tertidur di sofa. Memasak bersama di dapur sambil bercanda. Bahkan diam-diam saling menunggu momen ketika bisa berdekatan tanpa siapapun melihat, mengulang dan mengulang lagi. Aku tahu hubungan itu salah. Sangat salah. Tapi di usia itu, yang kupahami hanyalah rasa senang karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar memperhatikanku. Sementara bagi Tante Susi, mungkin aku menjadi pelarian dari rasa sepi dan luka masa lalunya. Konflik mulai muncul ketika tetangga depan rumah melihat kami terlalu dekat. Tatapan mereka berubah aneh setiap kali Tante Susi mengantarku sekolah atau saat kami pulang bersama malam-malam. Suatu hari, salah satu pembantu lama di rumah kami bahkan menegur Tante Susi secara halus. "Bu Susi, hati-hati. Orang-orang mulai ngomongin yang tidak baik." Sejak itu Tante Susi mulai sering murung. Ia mulai menjaga jarak dariku. Tidak lagi duduk dekat-dekat denganku. Tidak lagi mengobrol lama di malam hari. Tapi justru sikap dinginnya membuatku marah dan bingung. Aku merasa ditinggalkan. Pertengkaran besar akhirnya terjadi. Aku menuduhnya hanya mempermainkanku. Sementara dia menangis dan berkata bahwa semua ini tidak seharusnya terjadi sejak awal. "Kamu masih terlalu muda, Arga. Kamu belum ngerti apa akibatnya," katanya sambil menangis. "Tapi aku sayang sama Tante." "Sayang aja gak cukup." Kalimat itu membuatku terdiam. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ibuku menelepon lebih awal dari luar negeri dan mengatakan mereka akan pulang minggu depan karena urusan bisnis selesai lebih cepat. Mendengar itu, wajah Tante Susi langsung pucat. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan besar di matanya. Malam sebelum orang tuaku pulang, aku menemukan Tante Susi duduk sendirian di teras belakang sambil menangis. Di sebelahnya ada koper yang sudah tertutup rapi. "Aku pergi besok pagi sebelum orang tuamu sampai," katanya lirih. Aku panik. Aku memohon agar dia tetap tinggal. Tapi dia menggeleng. "Kita sudah terlalu jauh melakukan kesalahan. Tapi aku cinta sama Tante." Dia tersenyum sedih. Kadang rasa cinta saja tidak membuat sesuatu jadi benar. Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar terbit, Tante Susi pergi meninggalkan rumah itu. Tanpa pelukan panjang. Tanpa janji akan bertemu lagi. Hanya secarik surat yang ditinggalkan di meja makan. Isi surat itu masih kuingat sampai sekarang. "Arga, suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa tidak semua yang membuat kita nyaman harus dimiliki. Ada hubungan yang memang ditakdirkan hanya untuk menjadi pelajaran, bukan masa depan." Setelah kepergian Tante Susi pagi itu, aku benar-benar merasa seperti kehilangan sesuatu yang selama ini diam-diam menjadi bagian penting dalam hidupku. Rumah yang biasanya terasa hangat mendadak kembali dingin. Aroma masakan yang setiap pagi memenuhi dapur kini hilang. Ruang tamu yang dulu selalu dipenuhi suara tawa kami sekarang hanya dipenuhi suara jam dinding dan langkah kakiku sendiri. Aku duduk lama di meja makan sambil menatap surat yang ditinggalkannya. Tanganku gemetar ketika membuka lipatan kertas putih itu lebih lebar. Tulisan tangan Tante Susi sangat rapi, sama seperti kepribadiannya yang lembut dan tenang. "Arga, kalau kamu membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Maaf karena memilih meninggalkanmu tanpa penjelasan panjang tadi malam. Aku tahu kamu marah, kecewa, bahkan mungkin merasa dibuang. Tapi percayalah, keputusan ini jauh lebih menyakitkan bagiku. Selama tinggal di rumah ini,
Aku mulai merasa nyaman bersamamu. Kamu membuatku tertawa lagi setelah lama hidup dalam luka dan kekecewaan. Kamu membuatku merasa dihargai. Tapi kenyamanan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang salah. Dan aku terlalu lemah untuk menghentikannya sejak awal. Kamu masih sangat muda, Arga. Apa yang kamu rasakan sekarang mungkin terlihat seperti cinta yang besar. Tapi hidupmu masih panjang. Kamu belum melihat dunia yang sebenarnya. Sedangkan aku seharusnya menjadi orang dewasa yang menjaga batas, bukan malah ikut tersesat di dalam perasaan ini. Jangan cari aku. Jangan benci orang tuamu. Jangan juga membenci dirimu sendiri. Anggap semua ini sebagai pelajaran bahwa kesepian bisa membuat manusia melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan satu hal yang harus kamu tahu, aku juga menyayangimu. Tapi kadang rasa sayang tidak cukup untuk membuat sesuatu menjadi benar. Aku membaca surat itu berkali-kali sampai kertasnya basah terkena air mataku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan kehilangan yang benar-benar menghancurkan dada. Rasanya jauh lebih sakit dibanding putus cinta anak sekolah yang sering dialami teman-temanku. Karena yang hilang dariku bukan hanya seseorang, tapi juga rasa nyaman yang selama ini tak pernah kudapatkan dari siapapun. Orang tuaku pulang siang harinya. Mereka terlihat senang membawa banyak oleh-oleh dari luar negeri. Ibuku bahkan sempat bertanya kenapa Tante Susi pulang lebih cepat. Aku hanya menjawab pelan bahwa dia ada urusan keluarga mendadak. Untungnya ibuku tidak terlalu curiga. Namun sejak hari itu, hidupku berubah drastis. Aku menjadi pendiam. Nilai sekolahku turun. Aku sering mengurung diri di kamar sambil memandangi chat lama bersama Tante Susi. Aku bahkan beberapa kali mencoba menelepon nomor lamanya. Tapi tidak pernah aktif lagi. Seolah wanita itu benar-benar menghilang dari hidupku. Malam-malamku dipenuhi penyesalan. Aku terus mengingat semua momen bersama Tante Susi. Cara dia tersenyum ketika memasak. Cara dia memanggil namaku dengan nada lembut. Bahkan hal-hal kecil seperti saat dia membangunkanku sekolah sambil membuka tirai kamar perlahan. Dan semakin aku mengingat semuanya, semakin aku sadar bahwa aku memang jatuh cinta terlalu dalam. Beberapa bulan berlalu. Suatu hari, aku tidak sengaja mendengar ibuku menelepon seseorang di ruang kerja. Dari suaranya, aku tahu dia sedang bicara dengan Tante Susi. Jantungku langsung berdetak cepat. Aku diam-diam mendekat ke pintu. Sudahlah, Sus, kamu gak usah merasa bersalah terus, kata ibuku. Aku terdiam. Bersalah? Aku ngerti kok kamu capek jagain Arga sendirian 2 bulan. Anak itu memang susah diatur kalau gak ada kami. Aku menahan napas. Berarti, Tante Susi tidak pernah menceritakan apapun. Ibuku sama sekali tidak tahu tentang hubungan kami. Saat itu aku justru merasa makin hancur. Di satu sisi aku lega karena rahasia itu aman. Tapi di sisi lain, aku sadar Tante Susi memilih menanggung semua rasa bersalah sendirian. Malam itu aku membuka kembali suratnya. Untuk pertama kalinya aku mulai memahami maksud kalimat-kalimat yang dulu terasa menyakitkan. Dia pergi bukan karena tidak peduli, tapi karena dia mencoba menghentikan semuanya sebelum terlambat. Namun di usia 16 tahun, memahami kenyataan tidak semudah mengatakannya. Aku mulai berubah menjadi anak yang emosional. Aku sering membolos sekolah. Bahkan beberapa kali hampir berkelahi dengan teman yang mengejekku karena terlihat murung terus. Ayahku mulai marah besar melihat sikapku. Papa kerja mati-matian buat masa depan kamu. Tapi kamu malah hancurin diri sendiri. Aku hanya diam. Karena bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa yang menghancurkanku bukan sekolah, tapi kehilangan seseorang yang bahkan tidak boleh kucintai? Sampai suatu malam, ayahku masuk ke kamarku dan duduk di pinggir tempat tidur. Itu pertama kalinya beliau berbicara serius dari hati ke hati denganku. Arga, Papa tahu kamu kesepian. Aku menatapnya kaget. Ayahku menghela napas panjang. Papa sadar selama ini terlalu sibuk kerja. Mama juga begitu. Kami pikir selama semua kebutuhan kamu terpenuhi, itu sudah cukup. Suara ayahku terdengar lebih lemah dari biasanya. Tapi ternyata kami salah.
Malam itu untuk pertama kalinya aku melihat ayahku menangis kecil. Dan entah kenapa, dadaku terasa makin sesak. Aku mulai sadar bahwa selama ini aku memang haus perhatian. Kehadiran Tante Susi mengisi kekosongan yang sudah lama ada dalam hidupku. Dan karena usiaku masih labil, aku salah mengartikan rasa nyaman itu menjadi cinta yang harus dimiliki. Hari-hari berikutnya perlahan berubah. Ayah mulai sering mengajakku makan bersama. Ibuku mulai mengurangi perjalanan bisnisnya. Kami mulai makan malam bersama seperti keluarga normal. Namun meski hidupku mulai membaik, bayangan Tante Susi tidak pernah benar-benar hilang. 2 tahun berlalu. Aku sudah lulus SMA dan mulai kuliah di luar kota. Kehidupan kampus sedikit demi sedikit membuatku berubah menjadi lebih dewasa. Aku mulai bertemu banyak orang baru. Aku mulai memahami hubungan, tanggung jawab, dan bagaimana emosi manusia bisa begitu rumit. Sampai suatu sore, ketika sedang duduk di kafe dekat kampus, aku melihat seseorang yang sangat kukenal. Tante Susi. Dia duduk sendirian di sudut ruangan sambil membaca buku. Jantungku langsung berdegup keras seperti kembali menjadi anak 16 tahun dulu. Dia terlihat sedikit berbeda. Rambutnya lebih pendek. Wajahnya tampak lebih dewasa. Tapi senyumnya masih sama. Aku berdiri perlahan dan mendekatinya. Tante. Dia menoleh. Dan untuk beberapa detik, matanya terlihat sangat terkejut. Arga. Aku duduk di depannya dengan tangan gemetar. Rasanya aneh sekali setelah 2 tahun tanpa kabar. Ada ribuan pertanyaan di kepalaku. Tapi semuanya mendadak hilang. Kami akhirnya mengobrol cukup lama. Ternyata setelah meninggalkan rumahku dulu, Tante Susi pindah ke kota lain dan bekerja di sebuah penerbitan buku. Dia bilang sengaja mengganti nomor agar tidak tergoda menghubungiku lagi. Aku takut kalau terus dekat sama kamu, semuanya bakal makin rumit, katanya pelan. Aku hanya diam sambil menatap cangkir kopi. Lalu dia tersenyum kecil. Kamu sudah jauh lebih dewasa sekarang. Aku tertawa pahit. Semua gara-gara tante pergi. Dia menggeleng pelan. Bukan. Karena kamu akhirnya belajar memahami hidup. Obrolan sore itu terasa hangat sekaligus menyakitkan. Ada banyak rasa yang belum benar-benar hilang di antara kami. Tapi kali ini semuanya terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi emosi meledak-ledak seperti dulu. Kami sama-sama sadar bahwa masa itu adalah kesalahan yang lahir dari kesepian dan luka masing-masing. Sebelum pulang, Tante Susi memberiku satu kalimat yang sampai sekarang selalu kuingat. Cinta yang dewasa bukan soal memiliki seseorang, tapi soal tahu kapan harus berhenti agar tidak saling menghancurkan. Setelah pertemuan itu, kami tidak menjadi pasangan. Tidak juga kembali menjalin hubungan rahasia seperti dulu. Kami memilih berjalan di hidup masing-masing. Dan anehnya, justru itu yang membuat semuanya terasa lebih damai. Kini bertahun-tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Aku sudah bekerja, memiliki kehidupan sendiri, dan perlahan benar-benar memahami apa arti kedewasaan. Kalau dipikir-pikir, hubungan itu memang salah sejak awal. Tapi dari kesalahan itu aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa kesepian bisa membuat manusia mencari cinta di tempat yang keliru. Aku belajar bahwa perhatian kecil bisa terasa sangat besar bagi seseorang yang kurang kasih sayang. Aku belajar bahwa menjadi dewasa berarti berani menghentikan sesuatu meski hati masih menginginkannya. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa tidak semua orang yang hadir untuk menyelamatkan rasa sepi harus tinggal selamanya dalam hidup kita. Kadang mereka datang hanya untuk menjadi pelajaran. Pelajaran yang menyakitkan, tapi membuat kita tumbuh menjadi manusia yang lebih matang. Dan sampai hari ini, ketika hujan turun di malam hari dan listrik tiba-tiba padam, aku masih teringat wanita yang dulu datang hanya untuk menjagaku, tapi hampir menghancurkan hidup kami berdua. Itulah kisah hari ini. Sebuah cerita tentang kesepian, perhatian, dan hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kalau kalian ada di posisi Arga atau Tante Susi, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.